Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, istihanipun para habaib, para alimul ulama, para rama kiai ingkang rawuh, taminipun keluarga besar saking Kiai Abdul Wahab, almarhum Kiai Abdul Wahab, Kiai Sofwan bin Abdul Wahab, Kiai Mashkuri Shodiq, Kiai Syaifuddin Zuhri, sedayanipun keluarga besaripun dan sedaya muassis Matali'ul Anwar, dan sedaya keluarga besar saking Al-Khidmah, taminipun Gus Faik bin Kiai Asrori ingkang rawuh enjing menika, Pak Jiuripan lan sedayanipun para rama yayasanesipun, lan sedaya komunitas Kopler Community. Nah, ini jeritnya sudah sarapan berarti ini. Dan semua yang hadir jamaah Al-Khidmah ataupun santri-santri dari Pondok Pesantren Matali'ul Anwar, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kula dongake mugi-mugi sedaya ingkang nenggo nganti rambung, kula dongake utangi lunas. Rezekine lancar barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dan sebelumnya jangan takut. Tadi kula digojlok kali Kiai Afif niki suruh 1 jam. Insyaallah enggak sampai 1 jam insyaallah. Karena prinsip saya itu lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi insyaallah biasanya nggih secukupnya ya, secukupnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya tadi itu memang saya tuh kalau ceramah memang tidak mau mikir temanya apa, namun yang ada di hati disampaikan. Yang pernah kita baca di kitab-kitab tinggal disampaikan. Jadi menyampaikan apa adanya aja. Tadi saya itu tersentuh dengan sambutan Kiai Afif ketika menjelaskan bahwasanya Kiai Mashkuri Shodiq dan Kiai Syaifuddin Zuhri itu wafatnya berdekatan dengan Ma'aman Ahab. Orang itu dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Dan itu riwayat tentang itu udah disampaikan juga sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada orang cinta dengan sekelompok kaum tapi amalnya enggak sama. Amalnya enggak sama. Jenengan yang cinta sama Kiai Sofyan, cinta sama Kiai Syaifuddin, Kiai Mashkuri, cinta tapi amalnya enggak sama. Cinta kali Kiai Kiai Ahmad Asrori, cinta tapi amalnya enggak sama. Apakah bisa kumpul? Bisa kumpul. Enggak harus amalnya sama. Yang penting ada rasa cinta. Yang jelas cinta itu mendorong adanya muwafaqah walaupun sebisanya. Adanya muwafaqah walaupun sebisanya ini yang merupakan bukti cinta, itu menyebabkan orang insyaallah akan dikumpulkan bersama. Bahkan sahabat Nabi SAW itu Anas bin Malik, beliau itu pernah menyampaikan niki sampai hadis pun nggih kula catet niki. Nah, enaknya kalau pakai meja itu bisa sambil nyontek catatan ndak kelihatan nggih. Kaya-kaya apal padahal maca iki. Kaya-kaya apal iki padahal niki maca niki. Itu Anas bin Malik itu pernah beliau jadi saksi, berada dalam satu keadaan ada seorang badui
Ketika Nabi SAW itu ceramah, nyela. Nyelanya pertanyaannya aneh. Ya Rasulullah, kiamat kapan? Kiamatnya kapan? Ini kalau umpama ini kita lagi tausiah begini terus ada yang bertanya, Habib kiamatnya kapan? Mesti mbak anggap ini orang pati waras iki. Memasuk tengah-tengah ceramah kiamat. Tanya kiamat. Loh, kadang-kadang orang dijak bahas kiamat ini orang tok wedi, nggih apa nggih? Ya, saya tuh pernah saya lagi pas umroh, ini kan mau ada khalat hikmah di Mekah nggih. Lho kula niku ndek wae badhe tanglet kalih Haji Urip. Niki sing ngongkosin mengke sinten nek badhe rawuh niki? Ada ongkosan-ongkosannya juga enggak? Ada ongkosannya yang daftarnya nggih. Ongkos sendiri nggih. Ongkos sendiri. Tapi sudah datang umroh ziarah Nabi, apalagi ikut plus ikut hal, insyaallah balik ongkosnya diganti berkali-kali lipat insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Nah, Badui ini nanya kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Nah, ketika itu ada riwayat langsung dijawab sama Kanjeng Nabi. Ada riwayat Kanjeng Nabi ngelanjutkan ceramah, nggak langsung jawab. Itu ada dua riwayat yang pernah kita baca. Selesai, Nabi terus tanya, siapa yang tanya kiamat? Saya ya Rasulullah. Nabi tanyanya enggak nyebutkan kapan. Kamu sudah nyiapkan apa buat hari kiamat? Jawabannya, saya enggak nyiapkan apa-apa. Saya tidak nyiapkan apa-apa. Ya takok kiamat tapi tidak nyiapkan apa-apa. Itu sama seperti tanya, itu halnya di Mekah itu kira-kira tanggal berapa? Terus takutnya, aku apa harap mangkat? Enggak, orang duwe paspor. Lah kan nganyel nggih, kok ternyata cuma tanya saya tidak nyiapkan apa-apa. Tapi ada tapinya. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang menarik itu komennya Anas bin Malik. Komennya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ma farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Ini yang hebat di sini. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah merasakan bahagia seperti bahagianya saya ketika mendengar ucapan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kira-kira Anas bin Malik dengar enggak keutamaan fadilahnya salat? Dengar enggak? Dengar. Fadilahnya haji dengar. Fadilahnya tahajud. Dengar semua. Fadilahnya salat duha, fadilahnya witir, fadilahnya puasa, fadilah semua amal dengar. Tapi yang beliau komen cuma ini, aku nggak pernah seneng seperti senengnya aku ketika dengar Nabi mengatakan engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta sama Nabi. Wa Abu Bakrin wa Umar. Aku cinta dengan Abu Bakar, aku cinta dengan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Aku berharap aku nanti kumpulnya sama mereka. Kumpulnya sama mereka. Kenapa? Karena modalku cuma cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Sekalipun amalku itu enggak sama dengan mereka. Jadi Anas bin Malik yang sudah khidmat sama Nabi 10 tahun tidak mengandalkan saya khidmat sama Nabi 10 tahun. Enggak, saya cinta loh sama Nabi, cinta sama Abu Bakar, cinta sama Umar. Semoga berkat cinta ini saya nanti kumpulnya juga bersama mereka. Itu yang diandalkan sama Anas bin Malik lah. Ini hadirin, inilah yang namanya kekuatan cinta. Bapak, sekarang kita ini aja temanya hari ini kekuatan cinta. Tolong jangan baper-baperan ya. Apalagi nanti ada kata-kata menarik kemudian ditulis di statusnya ditujukan kepada yang tidak layak dicintai, itu bahaya nanti ini. Allah pernah ceramah menyampaikan syair dikutip, ditujukan dikirim ke pacarnya. Wah, ini kurang ajar, ini menyelewengkan ilmu ini berarti.
Nah, kalau ke istrinya enggak apa-apa, istri suami itu kan sah saja. Ya, jenengan sekarang kita ngaji kekuatan cinta. Gini. Yang paling dicintai sama Nabi itu siapa? Oh, Nabi itu pernah ditanya Bapak Ibu sama Amr bin As. Amr bin As itu dia terlibat beberapa kali dalam peperangan memerangi umat Islam. Terlibat dalam beberapa kali peperangan memerangi umat Islam. Namun setelah perjanjian Hudaybiyah, Amr bin As dan Khalid bin Walid itu masuk Islam. Cerita sejarah dikit mau? Nah, sebentar, ini jenengan sudah ngantuk apa belum? Tolong dijawab ngantuk. Ini jenengan jawab ngantuk. Saya punya alasan untuk mengakhiri ceramah. Kalau sakit matur teng Kiai Afif niki pun sami ngantuk nggih pun rampung mawon sih. Ngantuk ya? Oh dereng, tambah banter suaranya. Jadi ini saya digojlok dua-duanya berarti ini. Jadi gini, tak sejarah aja. Kita tadi kalau membaca maulid itu baca ayat inna fatahna laka fatham bina. Allah Ta'ala itu berfirman kepada Nabi, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata yang dimaksud dalam ayat itu kapan? Kalau ada ahli tafsir yang mengatakan itu Fathu Makkah, maka dibantah sama ahli tafsir lainnya. Akan banyak dibantah sama ahli tafsir lainnya. Kapan kemenangan yang nyata? Nah, jawabannya di sini. Ada ceritanya. Kanjeng Nabi SAW mimpi melaksanakan ibadah umrah. Jangan penate mimpi umrah. Dereng nggih. Mimpi ke kebun binatang? Oh sering. Moga-moga ya mimpi umrah mawon sih. Mimpi umrah. Selesai mimpi ngomong sama sahabat, nggih. Ngomong sama sahabat. Maaf. Mimpinya Nabi itu nggak sama dengan mimpinya kita. Mimpinya Nabi nggak sama dengan mimpinya di akar rumput. Sering banyak yang tanya mimpi aneh-aneh. Bahkan maaf. Ini saya pernah dapat pertanyaan, Habib, apa maknanya mimpi berhubungan dengan pasangannya orang lain? Lah kan kula bingung niki, mimpi ngeloni tapi bojone wong. Tak jawab kuwi setan. Jangan pernah kamu follow up. Jangan iki ojo jodohku, ndak itu setan. Kenapa? Karena setan itu bisa datang dalam mimpi. Kecuali kalau Anda mimpinya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada campur tangan setan di situ. Anda mimpinya Kanjeng Nabi, nggak ada campur tangan setan. Nah, Kanjeng Nabi itu mimpi umroh. Ngomong sama sahabat, saya mimpi umroh, ayo kita berangkat di musim haji umroh, kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Berangkat 1.500 orang. Orang-orang Mekah dengar, orang-orang Mekah masih marah sama Kanjeng Nabi karena udah 3 kali mereka ketemu perang. Wustu 3 kali perang, kok sekarang mau datang? Kok enak men? Koyo-koyo ora tau perang. Wis perang bunuh-bunuhan kok sekarang mau nginjak-nginjak wilayah kita. Di sisi lain orang-orang Mekah juga takut. Citranya jelek. Kenapa? Orang Ka'bah itu apa punya orang Mekah? Enggak. Lu orang mau ke Ka'bah. Ka'bah itu punyanya Allah kok dilarang. Satu sisi sakit hati, satu sisi takut dikomentari miring. Akhirnya pasukan Mekah sempat menghadang Kanjeng Nabi. Yang mimpin Khalid bin Walid. Kanjeng Nabi berhadapan-hadapan, ya enggak perang. Khalid pun juga enggak mau nyerang. Bahkan barokahnya Khalid enggak mau nyerang saat itu awal Khalid dapat hidayah.
hidayah. Mula nyun ngapunten hadirin, penghormatan dikit, tapi kalau sama sesuatu yang disenangi sama Allah Ta'ala, itu pasti dihargai sama Allah. Penghormatan dikit, tapi sama sesuatu yang dihargai sama Allah, pasti dicintai sama Allah Ta'ala. Habib Salim Asy'atiri nulis ketika beliau ngaji sama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Mekah, itu dikatakan ketika penyihir Fir'aun itu kan ngelempar tongkat, tongkatnya berubah jadi apa? Ular. Kemudian Nabi Musa ngelempar tongkat, ularnya jadi besar. Kemudian ular yang dari penyihir Fir'aun dimakan semua. Mukjizat ini Fir'aun lihat tak? Lihat. Masyarakat tentara Fir'aun lihat tak? Lihat. Penyihir Fir'aun lihat tak? Kok yang masuk Islam cuma penyihir Fir'aun? Oh, yang masuk Islam itu hanya penyihir Fir'aun. Kenapa? Ada alasannya. Kata Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang ditulis sama Habib Salim Asy'atiri, beliau mengatakan karena penyihir Fir'aun sempat kulo nuwun waktu ngelempar tongkat sama Nabi Musa. Musa, imma antul qiyah wa imma an nakuna awwala man alqa. Musa, yang ngelempar tongkat engkau dulu atau aku dulu. Barokah kulo nuwunnya sama Nabi Musa dapat hidayah. Dikit, tapi nggak dilupakan sama Allah. Kalau hormat sama sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ulama niku sejak zaman dulu itu kalau nyebutkan Kanjeng Nabi dengan adab, nyebutkan Mekah Madinah dengan adab. Saya nggak pernah tergiur dengan berbagai macam propaganda pondok-pondok tahfidz yang ada sekarang. Sebulan apal Quran, mampu ya. Ternyata satu hari juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3. Hari ketiga juz 1 udah lupa. Tapi judulnya sebulan apal Quran. Habis itu nganggep Quran ini dengan Quran sama, didokok ning ngisor. Anda kalau ngaji di pondok, Quran ditaruh di bawah itu ustadznya bisa langsung darah tinggi gitu. Ngamuk. Yang adab, betul apa enggak? Kita kan diajari adab. Kenapa? Karena adab itu kecil. Adab itu pengorbanan kecil tapi nilainya besar. Ya, catat di medsos masing-masing. Ya. Adab itu pengorbanan kecil tapi nilainya besar. Jangan cukup kalau disebutkan nama Nabi Muhammad dengan sholawat Allahumma sholli Muhammad. Pengorbanannya kecil enggak? Tapi nilainya besar. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man nasiya sholata alayya khati'a bihi thariqul jannah." Orang yang lupa sholawat sama aku luput dari jalan surga. Ngapunten, kalau luput dari jalan surga berarti jalannya kemana? Wes sembuh, jawaban dewe lo ya. Luput dari jalan surga. Artinya kalau eling sholawat sama Nabi berarti mudah jalannya ke surga. Pengorbanannya kecil enggak? Tapi nilainya besar. Itu adab. Itulah adab. Paham ya? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, kembali ke Nabi Muhammad. Khalid bin Walid itu lihat Nabi, tidak sengaja, tidak mau ngejar, tidak mau nyerang. Tidak mau ngejar, tidak mau nyerang. Bahkan ketika lihat Nabi sholat, dan kaum muslimin kan harusnya nyerang ketika sholat kan bisa. Tidak mau nyerang. Itu saat dia tersentuh untuk masuk Islam. Barokahnya adab sama Kanjeng Nabi ketika sahabat lagi sholat. Akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad mau masuk Mekah dilarang, kirim utusan dan lain sebagainya sampai terjadi bai'atur ridwan dan lain-lain. Cerita disingkat aja sampai akhirnya Suhail bin Amr datang. Suhail bin Amr datang, Nabi senang, alhamdulillah urusannya gampang. Loh, lah kok iso Kanjeng Nabi urusannya gampang? Sing teko jenenge Suhail. Suhail itu dari kata sahlun, artinya mudah. Nabi itu seneng husnudzon dengan tafaulan. Dengan tafaulan. Jenengan umpami tesih mumet bab rezeki, konco teko, assalamualaikum, jenenge Abdul Razak, wah bariki untuk rezeki. Itu namanya tafaulan. Namanya tafaulan itu seperti itu. Jadi Nabi senang, yang datang namanya Suhail. Suhail itu dari kata sahlun, berarti urusannya gampang. Nggak lama setelah itu, akhirnya Nabi SAW
beliau itu kemudian di perjanjian Hudaybiyah itu Suhail datang kasih perjanjian-perjanjian yang semuanya merugikan umat Islam. Inti perjanjian merugikan umat Islam. Tahun ini nggak boleh masuk Mekah, padahal perjalanan 8 hari. Lama atau bentar? Lama atau bentar? Udah sampai tahun ini nggak boleh masuk Mekah, tahun depan boleh tapi cuma 3 hari. Gencatan senjata, tidak ada perang selama 10 tahun. Kemudian yang paling menyakitkan ini, kalau ada orang Mekah masuk Islam, dia datang ke Madinah, maka bisa diminta lagi untuk kembali ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah murtad ke Mekah, tidak bisa diminta untuk kembali ke Madinah. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Enggak adil kan? Jadi yang Mekah kalau sampai ke Nabi bisa ditarik, dari Nabi yang murtad tidak bisa ditarik. Tidak adil. Sayyidina Ali mau nulis Bapak Ibu ketika itu bingung. Ya Rasulullah, saya tulis tidak ini? Kata Nabi, tulis. Ya Rasulullah, saya tulis tidak ini? Tulis. Sayyidina Al-Qur'an kata Nabi, gini loh, yang nanti dari mereka mau masuk Islam kok tidak bisa ke Madinah, Allah pasti ngasih jalan keluar, yakin. Allah pasti ngasih jalan keluar. Kemudian yang dari kita kok pengen murtad kembali ke Mekah, sekalian dijauhkan nama Allah. Kita tidak pernah maksa orang. Wes tidak mau, ya udah, biarkan sekalian jauhkan dari Allah Ta'ala, biar pindah ke Mekah. Disepakati perjanjian, kaum muslimin dengar, lemes kaum muslimin ketika itu. Bahkan ketika itu Sayyidina Umar itu saking cintanya sama Kanjeng Nabi dan Islam, itu kalau Islam tuh koyo-koyo direndahkan, itu Sayyidina Umar itu langsung marah. Murup Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, jenengan niku nabi je. Alastan Nabi Allah hakon, ya Rasulullah, jenengan niku saestu nabi toh. Kata Nabi, betul, aku ini nabinya Allah, utusan Allah, dan aku nggak akan melanggar perintah Allah. Lah kok mau ngalah? Engkau kan sudah mimpi bahwasanya kita akan umroh, masa kita nggak jadi umroh? Kata Nabi, apa aku bilang umrohnya tahun ini? Oh ya enggak juga, betul ya. Nah, Sayyidina Umar ketemu Kanjeng Nabi enggak puas, datang sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tempatnya jauh. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tanya, Abu Bakar, beliau itu benar Nabi enggak? Ya benar, beliau itu ya Nabi, ya Rasul, dan tidak mungkin melanggar perintah Allah. Jawabannya sama enggak sama Kanjeng Nabi? Sama, padahal enggak janjian. Tapi kan Kanjeng Nabi sudah mimpi kita akan umrah. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa bilang tahun ini? Enggak, ya udah. Sayyidina Umar mesti gregetan. Bahkan bukan cuma Sayyidina Umar, itu ketika itu kan sudah ihram. Dan ketika itu sama Nabi disuruh tahallul. Suruh tahallul. Satu pun enggak ada yang tahallul ketika itu karena masih syok. Karena masih syok, mereka merasa diinjak-injak sama orang Mekah. Udah nggak boleh masuk tahun ini, kemudian dikasih perjanjian yang merugikan, marah. Kata Ummu Salamah, makanya ini istri Nabi SAW yang ini luar biasa. Nanti kata Ummu Salamah, ya Rasul, engkau tahallul kan nanti mereka semuanya niru. Ini benar, Kanjeng Nabi tahallul semuanya niru. Perjalanan pulang ke Madinah, turunlah firman Allah Ta'ala, inna fathahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pun perjanjian itu sebenarnya kaum muslimin secara zahir menang apa kalah? Nggak boleh masuk Mekah, kemudian harus ngalah dengan maunya orang kafir. Itu secara zahir menang apa kalah? Secara zahir kan kalah, tapi Allah Ta'ala nyatakan ini adalah kemenangan. Tahu enggak hikmahnya apa?
Itu begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima dengan ikhlas, kata Imam Az-Zuhri gurunya Imam Malik, tidak ada kemenangan yang lebih istimewa dibandingkan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad mau ngalah dan tidak nuruti, ketika itu nuruti untuk berselisih dengan orang kafir tapi tetap mau ngalah, gencatan senjata mau, suruh kembali tahun depan mau, dikasih syarat yang tidak mengenakan mau. Dampaknya apa? Yang masuk Islam total dari perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Makkah nggak sampai 2 tahun. Kalau perjanjian Hudaybiyah Nabi Muhammad cuma ngajak 1.500 orang, Fathu Makkah Nabi Muhammad ngajak 10.000 orang. Katakan total dakwahnya Kanjeng Nabi dari mulai dakwah terang-terangan sampai perjanjian Hudaybiyah, dan nggak sampai 2 tahun dari Hudaybiyah sampai Fathu Makkah, lebih banyak yang masuk Islam dari perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Makkah. Itu kemenangan yang nyata. Jadi nyun ngapunten, kadang-kadang ini kalau saya ambil hikmahnya, orang itu perlu mundur beberapa langkah untuk maju beberapa ratus langkah. Paham maksudnya? Kadang kita ini mundur tapi untuk maju, itu langkah yang merupakan jalan untuk kemenangan. Perlu mundur sebentar, nanti maju lagi, begitu. Ini kan ngalah dulu, turuti maunya, oke, ini oke, semuanya oke, ngalah. Tapi akhirnya justru beliau itu menang, dan tidak mungkin ada Fathu Makkah kecuali barokahnya perjanjian Hudaybiyah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, termasuk yang masuk Islam setelah Hudaybiyah itu sahabat-sahabat istimewa. Di antaranya Amr bin As, Khalid bin Walid, dan banyak nama-nama lainnya. Nah, Amr bin As itu baru masuk Islam. Artinya ketika dia masuk Islam, kasus kriminal sebelumnya banyak enggak? Banyak enggak? Khalid bin Walid, kasus kriminalnya sama kaum muslimin banyak enggak? Anda cari riwayat Kanjeng Nabi pernah negur beliau atas perbuatan masa lalunya, enggak mungkin nemu. Enggak mungkin nemu. Padahal Khalid itu penyebab terbunuhnya 70 orang sahabat Nabi, termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah. Itu ulahnya Khalid, strategi perangnya dia yang menyebabkan 70 orang wafat. Sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah ngungkit-ngungkit kesalahannya Khalid. Bayangkan coba, Amr bin As musuhin Nabi. Anda tahu nanti ada orang-orang yang masuk Islam, dia sebelum Islam itu sampai mengatakan apa? Demi Allah, kalau semua manusia ini ngikuti Muhammad, saya satu-satunya orang yang nggak akan ngikuti Muhammad. Tapi ketika masuk Islam diperlakukan dengan baik oleh Nabi Muhammad. Ya. Amr bin As itu Bapak Ibu, saking dimuliakannya sama Kanjeng Nabi, beliau itu sampai ada perasaan pede, jangan-jangan aku ini orang yang paling dicintai sama Nabi. Gini, kalau ada orang kumpul dengan 10 orang, maka 10 orang ini tahu siapa yang paling disenangi sama satu orang ini, betul enggak? Jadi kalau ada misalkan pengasuh pondok, kiai, habib semuanya, itu kan punya santri banyak, itu mesti ada santri yang difavoritkan, semuanya bisa tahu, paham enggak? Ini paling seneng sama yang ini, kelihatan enggak? Anda bayangkan Nabi Muhammad kumpul sama ribuan orang, semuanya merasa orang yang paling dicintai sama Nabi. Hebatnya akhlaknya Nabi. Termasuk Amr bin As yang mu'alaf dengan kasus kriminalnya yang banyak, itu diperlakukan sama Nabi dengan akhlak yang luar biasa, sampai Amr bin As merasa saya orang yang paling dicintai sama Nabi. Akhirnya nggih pede Pak, takok teng Kanjeng Nabi, tanglet dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, nyuwun pangapunten, yang paling jenengan cintai itu sebetulnya siapa? Dia nganggep jangan-jangan aku yang paling dicintai. Wes pede karo mesam-mesem. Sama Nabi dijawab, Aisyah. Anda cintai? Aisyah. Ya ndak, yang laki.
Oh yang laki, bapaknya Abu Bakar. Umar bin As mikir, oh berarti aku nomor 2. Terus apa? Umar. Oh berarti aku nomor 3. Tanya terus, tidak disebut-sebut namanya dia. Terakhir aku tidak berani tanya, mungkin aku urutan nomor terakhir mungkin. Tapi bagaimana Nabi memperlakukan dia, itu sampai dia bisa merasa orang yang paling dicintai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak akhlak yang mulia, nggak mungkin semua itu terjadi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, ini kekuatan cinta. Saya baca di kitab Muntahasul karya Syekh Abdullah Al-Lahji yang mensyarahi kitab Wasailul Wusul. Syekh Abdullah Al-Lahji itu gurunya Syed Muhammad Al-Maliki. Rata-rata orang Lamongan kenal, kan banyak muridnya ya di sekitar Jawa Timur, terutama Lamongan kan ada. Syekh Abdullah Al-Lahji itu beliau menuliskan dalam kitabnya, kenapa Siti Aisyah kok jadi orang yang paling dicintai sama Nabi dan lebih dicintai Nabi dibandingkan istri-istri yang lainnya, karena barokahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada mengalir kepada Siti Aisyah. Makanya Nabi sama Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling dicintai dari pihak perempuan, anak perempuan Siti Aisyah jadi orang yang paling dicintai. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan siapapun, baik mungkin pribadi Anda sendiri atau orang lain. Kalau siapapun orang ada ketersambungan dengan orang soleh, dengan kekasih Allah, jangan pernah Anda remehkan ketersambungan itu. Nih buktinya nih, Siti Aisyah sampai menjadi istri yang paling dicintai sama Nabi. Bahkan Sayyidina Umar nasihati Hafsah, kamu ndak usah iri sama Aisyah. Aisyah itu memang beda. Memang beda. Ndak usah iri sama Aisyah. Kenapa? Barokahnya kekuatan iman dan mahabbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ngalir sampai Siti Aisyah. Maka ketersambungan dengan orang-orang soleh di situ ada barokahnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan dulu ayahnya seorang ulama besar, seorang kiai, anaknya insya Allah ada warisan daripada keberkahan orang tuanya. Dalilnya Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar yang paling cinta sama Nabi, pewarisnya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ketegasan Sayyidina Umar itu barokahnya sampai kepada keturunannya hingga muncul khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang terkenal dengan cintanya pada Nabi Muhammad. Tiap bulan tiap ada orang ke Madinah langsung tolong sampaikan salamku pada Rasulullah. Sampaikan salamku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang selama 2 tahun menjabat itu hampir nggak pernah mandi wajib. Nggak pernah mandi wajib. Kenapa? Fokus kalau siang ngurusi umat, kalau malam ibadah sama Allah Ta'ala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di zaman beliau serigala nggak makan kambing. Itu orang-orang dusun bingung. Biasanya saya tuh harus ngusir serigala biar nggak makan kambing saya. Ini kok serigala nggak makan kambing saya? Serigala sendiri, kambing sendiri, jejer lungo bareng. Langsung tanya, yang biasa ke kota, khalifahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Pantes, bayangkan serigala aja nggak makan kambing saya. Di malam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wafat, serigala makan kambingnya lagi. Langsung kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Barokah, sabar. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Satu cerita. Ini harus selesai. Saya mentok 10 menit lagi insya Allah nih. Terus ketahuan nih. Ngantuk ya? Ngantuk ya, ndak ada yang ngantuk iki piye. Saya jadi rodok pekiwuh mau mengakhiri nanti. 10 menit lagi. Talhah bin Barra itu anak muda. Usianya belasan tahun.
Usianya belasan tahun. Dikenal anak paling bakti sama orang tuanya di Ansor. Itu kalau ketemu Kanjeng Nabi, itu apa ya? Ngidolakan Kanjeng Nabi yang luar biasa. Ketemu Kanjeng Nabi mesti nubruk cium kaki. Kanjeng Nabi tidak senang, tapi dilarang tidak bisa nubruk cium kaki. Terus begitu. Dan selalu ngomong, ya Rasulullah, perintah aku apapun, aku tidak akan melanggar perintahmu. Pernah suatu kali nubruk Kanjeng Nabi, cium kaki, ya Rasulullah, perintah aku apapun, aku nggak akan melanggar perintahmu. Digoda sama Kanjeng Nabi, ya sudah, bunuhin bapakmu. Tidak pakai mikir Pak, langsung melayu. Wah, jadi jangan, enggak. Aku tidak diutus untuk memutuskan tali silaturahmi. Nabi bercanda. Keadaannya terus seperti itu. Suatu hari, beliau sakit. Nabi kerasa, Tolhah kayaknya mau wafat ini. Nabi apa? Nyambangi, tilik ke sana, menjenguk ke sana. Tolhahnya tidur di satu tempat, kemudian Nabi pergi, wanginya nggak hilang di tempat itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad, wanginya nggak hilang. Tolhah kemudian tanya, Nabi Muhammad kesini? Iya, katanya kalau kamu sadar suruh manggil Nabi. Nabi mau kesini. Tolhah, jangan. Loh, Nabi yang nyuruh, jangan nyuruh Nabi malam-malam kesini. Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Saya bentar lagi mati. Kalau saya mati, sampaikan titip salam sama Nabi, suruh mintakan ampunan buat aku. Bayangkan ya, kira-kira detik-detik terakhir didampingi Kanjeng Nabi, seneng apa enggak? Seneng, tapi Tolhah itu yang dipikir bukan dirinya, bukan kesenangan dirinya, yang dipikir itu Nabi Muhammad. Jenengan kalau paringi contoh, jenengan ngaji kali kiai, pas jenengan badhe mantu, Pak Yai ini loro. Terus Pak Yai ini telepon tanglet. Ngapunten niki jenengan badhe mantu niki kula pas lara pripun nggih? Jenengan jawabannya gimana? Gene sakit nggih tetep rawuh Pak Yai. Mesti lak ngoten gitu apa nggih? Ini tandanya kan enggak cinta sama kiai. Anda cinta sama diri Anda, nomor 2 baru cinta sama kiainya. Diri Anda, kepentingan pribadi lebih Anda cintai dibandingkan kiai Anda kalau seperti itu. Yang model begitu banyak apa enggak? Ngundang maulid, wah sudah siapkan acara macam-macam, hari H kiainya sakit. Pripun nggih kula niki gerah. Oh sakit nggih tetep rawuh Pak ya niki pun kula damel panggunge, foto jenengan nggih pun kula pampang. Itu kan cinta sama dirinya, bukan cinta sama kiainya. Faktanya sahabat itu tidak ada urusan dirinya sama sekali, semuanya itu untuk Nabi Muhammad. Kamu jangan manggil-manggil Nabi, di tengah jalan ada hewan buas, ada orang jahat gimana, enggak usah. Sampaikan salamku aja. Wafat Pak malam itu. Langsung dikuburkan, subuh Kanjeng Nabi tanya, gimana kabarnya Tolhah? Ya Rasulullah, Tolhah sampun kapundhut. Kata Kanjeng Nabi, lah kan saya nyuruh orang manggil saya, Tolhah yang ngelarang ya Rasul. Ada kata Nabi langsung berdiri sama sahabat, kuburnya mana? Kuburnya di situ. Kanjeng Nabi berdiri langsung doa. Doanya Pak, ya Allah. Doanya itu indah. Allahumma alqi Tolhatan tadhaku ilaih wa yadhaku ilaik. Ya Allah, temui Tolhah dalam keadaan engkau senyum kepada dia dan dia pun juga senyum tertawa kepadamu. Ada enggak doa yang lebih indah dari ini? Ya Allah, Tolhah jadikan ya Allah, kalau lihat Tolhah engkau senyum dan Tolhah juga senyum ya Allah. Baikkan itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kok Tolhah dapat doa yang istimewa seperti ini? Kenapa? Barokah kekuatan cinta. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Thariqah. Kita kan sekarang alhamdulillah di Indonesia ini makmur, banyak sekali thariqah, banyak sekali majlis maulid Nabi. Bisa ngitung Pak, maulidan Rabiul Awal di total yang ada di Indonesia berapa tempat? Sakit ngitung jenengan?
Saya rasa Pak, mungkin ratusan ribu mungkin. Ratusan ribu. Lamongan tok semalam berapa? Sehari berapa Lamongan tok? Lah bayangkan Surabaya, Solo, se-Indonesia ini ada berapa Pak? Banyak apa enggak? Anda jangan pernah ngira barokah maulid yang Anda lakukan itu barokahnya cuma kepada Anda. Enggak, barokahnya sampai seluruh kaum muslimin wal muslimat insyaallah. Dan kita pun doakan semoga saudara kita yang di Palestina Allah Ta'ala berikan keteguhan, kesabaran, Allah Ta'ala berikan kemenangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Dan semua yang meninggal selalu dijadikan syuhada oleh Allah Ta'ala. Salahuddin Al-Ayyubi tahun 580 sekian Hijriah menguasai Baitul Maqdis. 600 sekian pasukan Mongol dikalahkan sama pasukan Mesir. Terpautnya hanya sekitar kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Diteliti sama para ulama, di tahun-tahun ini itu ketika tersebar dan makmur ajaran tasawuf dan ajaran cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Anda lihat Sidi Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Sahibul Burdah Al-Busiri, dan kemudian generasi-generasi ulama-ulama tasawuf yang masyhur itu hidup di tahun itu. Dan barokahnya mereka mengajarkan tasawuf, mengajarkan orang cinta sama Nabi Muhammad, kaum muslimin menang di Baitul Maqdis, di Aqsa, dan kaum muslimin juga mengalahkan pasukan Mongol. Barokahnya tasawuf dan barokahnya majlis-majlis cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita doakan majlis malam hari ini, semua majlis zikirnya Al-Khidmah, dan semua majlis haul, majlis maulid yang ada di Nusantara ini membawa berkah untuk Nusantara bahkan ke seluruh dunia insyaallah. Semoga insyaallah Allah Ta'ala jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan para habaib kita, para alim ulama kita, para kiai kita, namanya keluarga besar Kiai Sofwan bin Abdul Wahab, Kiai Masykuri Sodir, Kiai Syafri Zuhri, Allah Ta'ala panjangkan usia beliau dalam keadaan fisihatan wa afiyah. Namanya akhina Gus Afif Hasbullah beserta seluruh keluarga besarnya, Allah Ta'ala berikan kemudahan di dalam menjalankan pondok pesantren ini, berikan kelancaran dalam semua urusannya, urusan pondok, urusan mahasiswa, dan semua urusan kampus, urusan apapun juga. Dan Allah Ta'ala jadikan juga insyaallah Jamaah Masjid Al-Khidmah bisa meneruskan dakwah perjuangan dari Kiai Jasrori, namanya putra beliau Gus Faik, dan semua murid-muridnya insyaallah. Allah Ta'ala jadikan kita semuanya sebagaimana kumpul di tempat ini dalam cinta pada Nabi Muhammad, di surga kumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, jangan ada satu pun yang berdiri dari tempat ini melainkan telah Engkau ampuni semua dosanya, Engkau kabulkan hajatnya, Engkau berkahi kehidupannya, Engkau jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, Engkau jadikan kehidupannya berkah, untuk jadikan keturunannya soleh dan solihah. InsyaAllah kita semua panjang umur, fisihhatin wa afiyah, dan insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita semuanya bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma fil lana wa liwalidina wa limasyi'allimina wa dhawil huquqi alaina maftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din wa alimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.